akhir dari sebuah cerita. Tema ini terinspirasi dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita. Dalam hadis Tirmidzi beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia. Akhir dari sebuah cerita. Cerita hidup kita, rekan-rekan sekalian. Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA. Pada saat kita kuliah. Pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama, kita ngakak, kita ketawa, ketiwi. Kita hangout bareng teman-teman dekat kita, kita mabok bareng. Lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi. Hadirin, rekan-rekan sekalian, Nabi mengatakan bahwa itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Ya, kematian. Tamu yang paling tidak kita inginkan. Tamu yang paling kita benci. Tamu yang paling tidak kita harapkan. Namun naasnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap umat, setiap kita ada ajalnya masing-masing. Dan apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Maka kita tidak bisa menunda, menolak walaupun sedetik saja. Dan kita tidak bisa menyegerakan walaupun sedetik saja. Tamu yang akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Ini yang jadi masalah, hadirin. Yang ada masalah. Saat kita ada di mall, dia akan datang ke mall. Saat kita ada di masjid, dia akan datang ke masjid ketika waktunya. Ketika kita lagi clubbing di sebuah klub malam di Jakarta ini, dia akan datang ke klub malam tersebut. Ketika kita sedang check-in dengan seorang wanita yang bukan mahram kita, atau dengan laki-laki yang bukan mahram kita, dia akan datang. Ketika mungkin kita lagi boci jam 1 siang, dia akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. An-Nisa ayat 78. Dimanapun Anda berada, dia akan datang. Maut akan datang. Tidak ada perbodan di kamusnya. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh, dia akan datang, hadirin. Dia akan datang. Dan ini terbukti. Betapa banyak sekarang orang yang mati di atas tubuh seorang wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan datang. Dia gak peduli siapa teman kita pada saat itu. Dia gak peduli kita lagi barang siapa. Barang ustadz kah? Atau barang pelacur kah? Barang kiai kah? Atau barang gigolo kah? Barang santri kah atau barang bandar kah? Dia gak peduli. Dia gak peduli pada saat itu kita siap atau tidak. Dia tidak peduli pada saat itu kita lagi kumpul sama siapa. Gak peduli sama sekali. Datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ini tamu yang paling keras kepala yang pernah ada di dunia. Antum mau caci maki dia gak peduli. Dia gak punya perasaan. Kita mau jelek-jelekin dia, mau diusir, dilempar, dia akan datang. Suka apa tidak suka? Siap atau tidak siap? Sudah sujudkah kita atau kita belum pernah sujud kepada Allah? Sudah ditutupkah aurat kita atau kita belum pernah menutup aurat kita? Dia akan datang, hadirin sekalian. Dan itu hak.
Al-mautu hak, kematian itu benar datangnya. Hadirin, keluarga dan orang-orang terdekat kita sudah membuktikan hal ini. Dan ketika dia datang, dia datang dengan rasa sakit. Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bisa menahan rasa sakit, orang yang paling sabar, orang yang paling tidak bergeming. Tapi ketika datang rasa sakit di detik-detik ajal beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian diawali dengan rasa sakit yang benar-benar parah, sakarat. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan inna lil mauti sakarat. Makanya ketika Aisyah melihat betapa sakitnya suami beliau, Rasul beliau, Nabi beliau hopeless, hadirin. Sebelumnya kata Aisyah, aku berharap karena aku jadi istri Nabi, aku tidak akan merasakan sakit sebelum kematian. Tapi ketika aku melihat suamiku merasakannya, nabiku merasakannya, rasulku merasakannya, orang terbaik merasakannya, Khalilur Rahman merasakannya, pengetuk pintu surga merasakannya, tidak ada harapan bagiku untuk bisa menghindar rasa sakit tersebut. Itu testimoni dari Aisyah. Lalu siapa saya dan siapa Anda, hadirin sekalian? Sehingga kita bisa tertawa di hadapan perintah-perintah Allah. Kita bisa meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawalah sesuka hati kita. Namun kematian itu akan datang.